Kondisi korban gimana? Ada tanda-tanda kehidupan nggak? Sudah nggak bernyawa, Mas. Tenangkan pikiran, siapkan diri Anda. Kita masuk ke dalam cerita. Endro dan tim SAR Yogyakarta menceritakan kesaksiannya saat ikut mencari Eri. Ia mengaku kaget ketika itu, karena hingga pukul 5 sore 16 Mei 2015 belum ketahuan di mana titik kawah tempat Eri terjatuh. Bro, udah mau maghrib, tapi posisi korban belum ketahuan nih. Ya ampun, kalau kondisinya seperti ini, kemungkinan korban akan sulit bertahan hidup. Baiknya gimana ya, bro? Ya nggak gimana-gimana. Ayo segera kita jalan sekarang juga. Setelah berkoordinasi, pukul 10 malam, Endro beserta anggota SAR Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu dengan rekan-rekan Barameru, Selo Boyolali. Anggota SAR dan relawan dari berbagai daerah di Klaten, Yogyakarta, Boyolali pun bergabung. Minggu 17 Mei 2015. Sekitar pukul 3 pagi, Endro beserta rekan-rekan SAR, relawan, dan fotografer Universitas Gadjah Mada menuju ke Pasar Bubrah sebelum melanjutkan perjalanan ke Puncak Merapi. Mereka tiba di Pasar Bubrah sekitar pukul 9 malam. Saat itu, tim dari UGM langsung melanjutkan perjalanan ke puncak untuk melihat kawah, mencari posisi Eri dengan menggunakan drone yang telah dipasang kamera. Posisi korban masih samar, belum terlihat. Loh. Ini kenapa nih? Kenapa, Dap? Droneku tiba-tiba ngawur nih. Visual semakin kabur. Pencarian posisi Eri bukan pekerjaan gampang, karena ada tarikan magnet. Drone mengalami turbulensi, bahkan nyaris hilang. Tapi kemudian, drone berhasil merekam objek di kedalaman antara 100 sampai 150 meter. Tapi, objek tersebut belum dapat dipastikan apakah tubuh Eri atau bukan. Setelah itu, pencarian dilanjutkan dengan cara manual menggunakan teropong. Dap, terlihat objek di dalam kawah. Gak begitu jelas sih, tapi kelihatan seperti tubuh manusia. Tim mulai lega karena mereka berhasil menemukan tubuh Eri. Tak buang-buang waktu, tim langsung mencari lokasi, membuat instalasi penunjang alat untuk turun ke kawah dan mengevakuasi tubuh Eri. Karena medannya batuan lepas dan pasir, kami agak susah untuk mencari tambatan instalasi. Batuannya lepas dan lunak. Dari jam setengah 2-an sampai jam 4, kami cuma menemukan beberapa titik tambatan untuk instalasi. Itu pun belum komplit karena batuan lepas dan banyak celah. Akhirnya jam 5 sore, tim baru bisa memutuskan untuk turun ke Pasar Bubrah. Proses evakuasi dilanjutkan Senin 18 Mei 2015 pagi. Tim SAR yang sudah mendapatkan tambahan anggota dan peralatan kembali lagi ke Puncak Merapi. Dengan menggunakan bor, tim melubangi beberapa batuan untuk memasang instalasi. Mereka juga terus-menerus berkoordinasi dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi dan Badan Vulkanologi
mitigasi bencana geologi untuk mengetahui suhu dan kepekatan gas. Kira-kira siapa ya yang akan melakukan evakuasi korban? Timnya Mas Endro aja yang melakukan evakuasi. Kita percaya dengan kemampuan Mas Endro dan kawan-kawan. Endro dan 4 rekannya dipercaya untuk turun ke kawah Merapi. Target mereka ialah mengambil visual dan memastikan kondisi korban siap dievakuasi. Pukul 2:30 sore, tim sampai di titik aman kawah. Titik itu hanya 50 meter dari dasar kawah dan 30 meter dari posisi tubuh Eri. Har, tolong kamu segera susur tebing itu untuk mendekati objek. Siap, Mas. Anggota tim bernama Lahar ditugaskan menyusuri tebing kawah untuk mendekati tubuh Eri. Sementara keempat rekannya mengamankan dan menyeimbangkan tali. Akhirnya, Lahar berhasil mendekati Eri yang berada di dekat kawah 48 atau salah satu kawah aktif yang berada di perut Gunung Merapi. Har, kondisi korban gimana? Ada tanda-tanda kehidupan nggak? Sudah nggak bernyawa, Mas. Yowis, segera lakukan tindakan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Malang sekali nasibmu, Ri. Alhamdulillah jasadmu sudah ditemukan. Yuk kita pulang. Keluargamu sudah menunggumu di rumah. Karena tak bisa melakukan seorang diri, Lahar meminta bantuan Endro untuk memasukkan jenazah ke kantong jenazah dan mengikatnya. Setelah jenazah berhasil dimasukkan ke kantong dan diikat, Lahar dan Endro membawanya ke titik aman sebelum ditarik ke atas bibir kawah. Kondisi di kawah terang, tidak gelap. Biasa saja. Senin itu kami merasa sangat beruntung. Entah karena bantuan Tuhan atau apa. Tapi kami sangat beruntung. Karena beberapa hari sebelumnya, saat diukur panasnya mencapai 400 derajat. Tapi hari itu cuma 30-50 derajat. Hampir tidak tercium bau sulfatara. Angin yang berhembus juga sangat terasa. Jadi kalaupun ada gas, dia akan terurai oleh matahari dan angin. Tetapi, secara tiba-tiba, suhu di kawah Merapi naik secara cepat. Gas sulfatara juga terlihat di dasar kawah. Mas Endro, segera naik ke atas. Kami mendeteksi kondisi suhu di kawah akan naik secara ekstrim. Begitu mendapat laporan terjadi perubahan suhu, tim SAR yang berada di atas menginstruksikan Endro dan 4 rekannya segera naik ke bibir kawah. Tapi harus lebih dahulu menempatkan kantong jenazah Eri di posisi yang tak terkena panas dari kawah. Pukul 5:30 sore, kelima anggota tim sampai di atas. Pengangkatan tubuh Eri ditunda hingga hari Selasa 19 Mei 2015 karena cuaca dan suasana yang tidak mendukung. Seluruh tim memutuskan untuk kembali ke Pasar Bubrah malam itu. Kawan-kawan, sekarang kita istirahat dulu. Semoga besok usaha kita dimudahkan Allah, dilancarkan proses evakuasinya. Amin. Yang penting jasad korban sudah ditemukan. Selasa pagi, tim kembali ke puncak untuk menyelesaikan tugas. Cuaca dirasa sangat mendukung. Hanya 1 orang yang diturunkan ke kawah untuk menahan tali yang akan digunakan untuk menarik tubuh Eri agar tak bergesekan dengan bebatuan. Pada pukul 11:41 siang, tubuh Eri berhasil diangkat. Seluruh tim merasa lega. Usaha mereka untuk mengevakuasi mahasiswa itu tak sia-sia.
Jenazah Eri kemudian dimakamkan di TPU Dusun Biru, Trihanggo, Sleman, sekitar pukul 9 malam. Eki, kakak kandung Eri, berterima kasih atas segala bantuan, utamanya tim SAR yang telah menemukan dan mengevakuasi jasad adiknya. Eri Yunanto, seorang pemuda yang sangat mencintai kegiatan mendaki gunung. Sejumlah gunung sudah ia daki, bahkan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia, Gunung Rinjani. Cerita Eri akan menjadi peringatan bagi para pencinta alam. Mereka dihimbau untuk berhati-hati saat menaklukkan gunung. Mendaki gunung akan terasa indah saat merasakan puncaknya. Namun keindahan itu akan jauh lebih terasa saat sang pendaki kembali dengan selamat bertemu keluarga tercinta.